Selamat pagi. Gimana kabar? Gimana penampilan saya? Bukan, ini bukan mau ke kondangan. Masih belum boleh. Ini saya mau bermain hipnotis. Udah mirip loh dengan master-master hipnotis. Teman-teman, pagi hari ini saya mau melanjutkan cerita saya tentang bagaimana saya mencapai cita-cita saya. Terbang tinggi bagi Raja Wali, menembus langit kaca, menggapai mimpi. Pagi hari ini saya mau mencoba menggali lebih dalam apa yang ada di alam bawah sadar saya. Saya mau ngajak teman-teman untuk menelusuri lebih jauh apa yang ada di dalam alam bawah sadar saya. Bisa mulai? Dalam hitungan 3, saya akan mulai memasuki alam bawah sadar saya. Tunggu. Sebelumnya, seperti cerita di masa-masa kecil waktu melihat orang jualan obat, dia selalu mengatakan, satu guru satu ilmu, jangan ganggu. Kesempatan hari ini saya mohon untuk suhu-suhu yang ada di luar sana, jangan ganggu. Murid mohon petunjuk. Kita mulai ya. Ambil nafas panjang, jangan lepaskan, mati dong. Ambil nafas panjang, keluarkan dari mulut, tatap mata saya dalam-dalam. Saya akan masuk ke alam bawah sadar saya. Saya akan masuk ke dalam mimpi saya. Tidur dengan lelap, masuk ke alam bawah sadar saya dengan jauh lebih dalam. 2 kali lebih dalam, 2 kali lebih lelap. Jauh lebih dalam, jauh lebih lelap. 100 kali lebih dalam, 100 kali lebih lelap. Hitungan 1, 2, 3, mulai. Suatu kisah di pagi hari, di sebuah desa di kaki Gunung Merbabu, tanpa padang rumput yang cukup luas. Embun-embun menetes di rerumputan. Kabut yang cukup tebal menutup seluruh padang rumput tersebut. Bukit-bukit kecil menjadi pagar dari padang rumput tersebut. Di ufuk timur, matahari tampak malu-malu menyemburatkan sinar jingganya. Suatu pemandangan pagi hari yang begitu menawan. Udara yang dingin, sejuk, menambah indahnya suasana pagi hari itu. Tampak lalu lalang traktor-traktor yang menarik troli berisikan rumput di area padang rumput tersebut, membawa rumput-rumput tersebut dan ditaruh di tempat-tempat yang telah disediakan. Tampak beberapa orang menggiring sapi-sapi keluar dari kandang untuk diarahkan ke area pakan dengan dibantu beberapa ekor anjing. Sapi-sapi itu kemudian diarahkan untuk diperiksa oleh beberapa orang yang mungkin dokter ataupun mantri. Dan setelahnya sapi-sapi tersebut dibiarkan di alam terbuka untuk makan rumput, untuk beraktivitas dengan bebas. Kemudian tampak pria parubaya memasuki ruangan padang rumput tersebut dengan pakaian ala koboi, topi kulit koboi, baju kotak-kotak, celana jeans, pakai sepatu boot, tampak najis sekali. Namun, pria tersebut ternyata menaiki sebuah traktor kecil. Menjalankan traktornya menuju area tempat di mana orang-orang bekerja menggembalakan sapi-sapi tersebut. Tampak seekor anjing husky menemani di samping traktor dengan berlari kecil. Pria tersebut tampak menghampiri beberapa pekerja, berbicara, berdiskusi dengan serius. Kemudian pria tersebut melihat, memperhatikan, dan menghampiri sapi-sapi tersebut. Sapi-sapi yang sehat, sapi-sapi yang gemuk. Peternakan tersebut dikelola cukup modern dengan mengenakan peralatan-peralatan yang cukup canggih, namun tetap mempertahankan kearifan lokal.
peternakan yang mengadopsi gaya peternakan di Australia dan New Zealand. Kemudian pria parubaya tampak meninggalkan area peternakan menuju ruang parkir, dan dia memilih menaiki sebuah sepeda motor roda 3, 2 roda di depan dan 1 di belakang. Walaupun penampilannya seperti koboi, ternyata dia memilih sepeda motor yang safety. Pria tersebut mengendari motornya menuju sebuah tempat yang cukup luas. Di depan tertuliskan Koperasi Sapi Milik Desa. Tampak petani-petani sedang membawa hasil panennya berupa susu untuk disetorkan ke koperasi tersebut. Begitu ramai, begitu sejahtera, dan tampak muka-muka bahagia dari para petani tersebut. Di pojokan, ada sebuah kedai yang menawarkan minuman istimewa, susu segar, dan beberapa makanan tradisional. Beberapa pria duduk di sana sambil merokok, minum kopi, dan tentunya tidak ketinggalan minum susu segar. Pria parubaya tampak menghampiri kedai tersebut, kemudian berbincang dengan para orang-orang tersebut, basa-basi, dan tiba-tiba pria tersebut mengajak orang-orang tersebut untuk berbicara lebih serius. Kelihatan sekali bahwa pria tersebut memiliki pengaruh yang cukup kuat. Semua orang yang ada di situ terdiam, memperhatikan dengan seksama, dengan penuh antusias dan penuh hormat dan respect. Setelah 1 jam pembicaraan, tiba-tiba terdengar gemuruh. Orang bertepuk tangan, bersorak-sorai, karena tujuan panjang mereka telah tercapai. Sebuah desa yang cukup mandiri berhasil mengelola peternakan-peternakan dengan gaya yang modern, di mana satu keluarga memiliki peternakan yang cukup luas yang mirip dengan milik pria parubaya tersebut, menghasilkan susu-susu yang begitu banyak, begitu produktif, sehingga menimbulkan masalah lain. Hasil panennya mereka tidak tertampung di koperasi desa, sehingga ini menjadi hambatan bagaimana mereka mempertahankan produksi-produksi tersebut. Dan atas inisiasi dari pria parubaya tersebut, mereka mau mengelola sebuah pabrik pengolahan susu, dan ternyata berhasil. Dengan bantuan pemerintah dan juga investor, pabrik pengolahan susu akan berdiri di desa tersebut. Kegembiraan yang luar biasa bahwa mereka akan mampu menghasilkan susu lebih banyak dan memproduksi dengan lebih baik, mendapatkan harga yang lebih baik, dan membuat desa makin sejahtera, makin mandiri. Tiba-tiba terjadi kilatan waktu di sebuah ruang kelas, sebuah universitas di suatu kota yang kecil. Pria parubaya mengajar mata kuliah organisasi dan bisnis. Dia membagi mahasiswa-mahasiswa tersebut dalam beberapa kelompok. Satu kelompok diberikan tugas-tugas tertentu, dan mereka bekerja secara berkelompok dan berdiskusi. Pria parubaya tersebut, walaupun usianya sudah tampak berumur, namun penampilannya sangat necis, dengan baju yang rapi, dibalutkan dengan jas, dan penampilan yang cukup trendy. Dan cara dia mengajar tidak ketinggalan, menampilkan presentasi yang atraktif, inovatif, dan tidak ketinggalan zaman. Dari diskusi-diskusi yang hidup, di mana masing-masing kelompok saling berinteraksi, saling berpartisipasi, dan pria parubaya tersebut mengarahkan, memberikan advice, dan mengajarkan apa yang dia miliki. Suasana kelas tampak hidup, suasana kelas begitu mengasihkan. Mahasiswa larut dalam aktivitas tersebut dan begitu menikmati mata kuliah tersebut. Tiba-tiba terjadi kilatan waktu lagi. Di sebuah ruang makan, pria parubaya dengan istrinya, dengan anak-anaknya duduk di meja makan.
Setelah selesai berdoa, pria parubaya berdiri mengambilkan nasi buat seluruh anggota keluarga tersebut. Takarannya sangat pas sesuai dengan kebutuhan para anggota keluarga tersebut. Pria parubaya mengetahui persis apa yang dibutuhkan anggota keluarga tersebut. Kemudian masing-masing mengambil lauk yang disukai dan juga beberapa sayur. Sambil makan, mereka tanpa berdiskusi, tanpa berbincang-bincang dengan sopan. Di saat mereka berbicara, makanan di mulut harus sudah habis. Dan tidak boleh menyela, namun harus mendengarkan terlebih dahulu sebelum memotong pembicaraan. Diskusi-diskusi yang begitu hangat, saling mensupport, saling menguatkan. Setelah selesai makan, pria parubaya memimpin doa, saling bergandengan tangan, mengucap syukur atas semua rezeki yang telah dihidangkan pada hari tersebut. Tiba-tiba terjadi kelihatan waktu. Pria parubaya tampak kusuk berdoa, mengucap syukur kepada Sang Pencipta yang telah membimbingnya sampai dengan detik ini, memberikan hal-hal yang luar biasa, anugerah-anugerah yang istimewa, bimbingan-bimbingan, ampunan-ampunan, dan juga dorongan-dorongan untuk selalu berkarya, selalu berusaha untuk menggenapi apa yang Tuhan inginkan dari pria parubaya tersebut. Begitu mensyukuri semua yang telah dianugerahkan kepadanya. Dan dia tidak pernah khawatir esok hari bangun untuk menghadapi segala tantangan, untuk menghadapi segala situasi, karena dia tahu dia mampu melewati semua hambatan tersebut karena ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang membimbingnya, dan dia menjalankan dengan sepenuh hati, dengan penuh kekuatan. Apapun yang terjadi, apapun yang akan dihadapi, itu adalah semua kehendak yang di atas. Dia penuh integritas untuk selalu maju ke depan. Teman-teman, itu adalah cerita-cerita tentang bagaimana saya mencoba merefleksikan apa yang ada di dalam diri saya. Seringkali terjadi kilatan-kilatan waktu, baik itu sesuatu yang saya proyeksikan, sesuatu yang saya pikirkan, sesuatu yang saya khayalkan, sesuatu yang saya mimpikan, bahwa saya akan menghadapi atau mencapai apa. Tapi terkadang seringkali saya terlintas sesuatu yang bisa jadi kenyataan. Itu telah saya buktikan dari dulu sampai sekarang. Seringkali terlintas sesuatu hal pada saat saya tidak jalanin itu, dan ternyata itu terjadi penyesalan. Sehingga akhirnya setiap terjadi suatu peristiwa yang terlintas di dalam pikiran saya coba lakukan itu. Dan ternyata benar, saya sering terlihat bisa mengantisipasi segala sesuatu. Karena seringkali terlintas pikiran-pikiran, peristiwa-peristiwa atau kejadian yang ternyata terjadi. Dan teman-teman, apa yang telah saya jalani di depan, apa yang telah saya raih, itu pernah saya mimpikan. Saya percaya bahwa sepanjang kita bisa memimpikan sesuatu, kita akan meraihnya. Kita tidak akan pernah meraih sesuatu jika kita tidak memimpikan hal tersebut. Dari 100 mimpi saya, mungkin 10 yang tercapai. Tapi semua yang saya capai adalah pernah saya mimpikan. Itu yang terjadi dalam diri saya. Dan saya masih mencoba mencari tahu apa yang ada di bawah alam sadar saya. Itu adalah sebagian yang saya ketahui, saya coba pelajari, saya coba kenali dari diri saya, dan saya coba proyeksikan dalam sebuah cerita bahwa ke depan saya mau membuat suatu cerita tentang hidup saya. Di akhir hidup saya adalah seperti itu. Bagaimana saya berkomunikasi dengan Tuhan sebagai pencipta saya, bagaimana saya berkomunikasi dengan keluarga, bagaimana saya harus membimbing mereka, memberikan pengertian kepada mereka. Dan teman-teman, bahwa anak-anak akan mengikuti apa yang kita teladankan, bukan apa yang kita nasihatkan. Itu yang akan coba saya lakukan. Dan bagaimana saya
berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Bagaimana saya bisa berbagi, apa yang saya bisa bagi buat mereka. Itu adalah mimpi-mimpi yang ada dalam diri saya dan saya coba raih. Itu cerita saya, teman-teman. Semoga menginspirasi dan menjadikan cerita yang bisa direnungkan di akhir pekan untuk dibagikan bersama keluarga, bersama kolega dan teman-teman yang lain. Terima kasih, teman-teman. Selamat pagi, salam sehat lawan COVID-19.